Assalamualaikum, selamat pagi, Bintang, Haris. Waalaikumsalam Pak Dik. Suara saya kedengaran bagus? Kedengaran nggak? Suaranya agak kecil Pak. Kecil ya? Iya. Bisa pakai komputer manual. Terusnya, sambil nunggu teman ya, saya coba ganti Pak. Pak. Saya lihat dulu sebentar. Assalamualaikum Bintang dan teman. Waalaikumsalam Pak. Gimana? Udah jelas Pak. Oke, makasih. Oke, dimulai doa dulu ya, Bintang. Baik, sebelum saya berkuliah pagi hari ini, alangkah baik kita membuka perjanjian doa dipersilakan. Doa ditutup. Halo? Iya Pak. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi semuanya. Halo, kedengaran ya? Dengar Pak. Pak. Pagi Pak. Layarnya pada nggak ada, kenapa tuh? Minimal namanya muncul lah. Oke, ya beda. Oke, makasih beda. Jadi pagi ini saya tadi sudah baca produknya, ya alhamdulillah
tinggal nanti disempurnakan dalam artian dibuat hard copy satu aja ya untuk bukti di jurusan. Terus nanti diserahkan di jurusan untuk hard copy-nya sebagai proyek angkatan 117 Fisika Lingkungan ya. Yang ini sebagai suatu produk yang nanti bisa dibaca oleh adik-adik tingkat yang akan mengambil mata kuliah fisika lingkungan. Jadi kalau saudara sudah baca, saya yakin semuanya sudah baca semua, atau paling tidak sudah mencoba bagaimana mengimplementasikan fisika lingkungan dalam karya-karya terakhir, itu suatu produk yang luar biasa. Artinya dengan memahami buku yang setebal 700 halaman ya, ditambah lagi 120 halaman rame-rame ya, itu suatu hal yang tidak mudah ya. Dengan harapan yang saudara translate itu coba dipahami betul ya, walaupun ada sisi bahasa memang ada yang nggak cocok dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya, tapi nggak masalah. Yang paling tidak saudara-saudara sudah bisa melihat wacana tentang energi terbarukan yang dikaji secara fisika. Itu kelebihan dari orang fisika. Nah, nanti implementasinya ya atau penerapan dari energi terbarukan yang sekarang lagi booming masuk dibahas di dalam apa itu KTT G20 di Bali ya. Energi terbarukan sebagai subjek yang cukup penting bagi dunia karena pengaruh dari efek rumah kaca atau pemanasan global. Itu dua-duanya memang tulisan atau karya terakhir yang menjadi bahan pembicaraan di lingkungan yang berdampak kepada tatanan hidup manusia secara global. Itu makanya sebenarnya bagi orang fisika itu sesuatu yang menarik karena dilihat dari kacamata yang saudara bahas satu semester ini adalah fondasinya. Jadi bagi orang yang membahas di G20 di Bali, para tokoh-tokoh masyarakat, para ekonom, ya, mereka hanya membahas tentang dampaknya saja, ya. Tapi arti filosofis dari energi terbarukan yang menjadi masalah itu, saya yakin mereka tidak memahami. Karena yang paham seperti ini ya cuma orang-orang fisika. Kalau orang lain cuma efek yang ditimbulkan dari pemanasan global, ya, atau pemanfaatan energi yang berlebihan, ya, itu mereka dari kajian ekonomi kira-kira. Nah, dengan memahami ini, saya yakin saudara-saudara bisa membayangkan ya peran dari fisika di dalam menentukan kebutuhan global, termasuk diantaranya yaitu kebutuhan energi dan dampak daripada kebutuhan tersebut yang dipengaruhi oleh satu diantaranya itu terjadinya apa yang disebut dengan pemanasan global sebagai efek dari rumah kaca. Dan saya yakin dengan mengambil beberapa jurnal yang ditempelkan di dalam buku itu, ya, itulah ya, informasi terbaru. Ya, jadi buku yang dicetak begitu tebal bagus, mereka dibuat dalam waktu yang cukup lama itu, tidak cukup 5 tahun itu buku diterbitkan oleh mereka. Kemudian saudara bisa dengan mudah memahami dengan bantuan translate Google kalau yang bahasanya pas-pasan, gitu ya. Mau tidak mau ini adalah suatu input yang luar biasa. Nah, saudara bisa kembangkan sendiri secara individual, memotong-motong dari teori pemanasan global itu, ya. Kemudian saudara tambahkan dengan substansi informasi terbaru tentang energi terbarukan, yaitu karya-karya ilmiah yang tertulis ya, atau yang saudara tampilkan itu. Itu satu gambaran, itu cara belajar, itu mengantisipasi dari apa yang disebut dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, nanti pengen terampilnya, saudara bisa tuh membuat satu eksperimen atau mencobakan dari bagian teori-teori yang tertampil, kemudian dituliskan dengan apa yang disebut dengan tulisan skripsi. Itu suatu produk yang cukup membantu Anda mengakselerasi di dalam proses perkuliahan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi gambaran, saya yakin dengan ada dua tulisan ini, dua buku yang saudara transit ini, saudara bisa memahami secara, ya kalaupun tidak utuh, paling tidak tinggal bagaimana implementasinya fisika lingkungan itu di dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, di situ tidak dituliskan jenis energi terbarukan itu apa saja, gitu ya. Tapi itu sangat sederhana, karena nanti kalau saudara baca di buku level SMP atau SMA gitu, atau buku-buku tentang fisika lingkungan yang terkait dengan energi terbarukan, saudara akan mendapatkan apa itu solar cell, apa itu mikrohidro, apa itu energi angin, apa itu energi gelombang, apa itu energi gas bumi, ya, gas cair bumi, ya, gas alam, ya. Dan di samping diantaranya yang cukup populer dan menantang bagi orang fisika khususnya, yaitu terkait dengan apa yang disebut dengan energi nuklir. Walaupun energi nuklir tidak terkategorikan di dalam energi terbarukan. Nah, silakan nanti ya, saudara baca lagi di luar itu. Kira-kira bisa dipahami nggak buku yang saudara tulis itu? Nah, yang lain. Kan tidak sesulit di pelajaran fisika yang lain. Tapi bagaimana implementasi fisika di dalam membahas tentang lingkungan. Namanya mata kuliah fisika lingkungan. Jadi melihat lingkungan, ya basisnya lingkungan, tapi dikaji secara fisika. Satu topik diantaranya yaitu energi terbarukan. Sebenarnya topik fisika lingkungan tidak sebatas ini, banyak. Jadi kalau melihat lingkungan definisinya sebagai bagian yang ada di dalam planet kita, jadi di planet kita bumi itu ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, kemudian biosfer, itu komponen dari fisika lingkungan. Nah, diantaranya masuk energi terbarukan, sumber daya, polusi, kemudian pemanasan global, itu materi secara umum. Tapi itu semua adalah fakta yang dibahas di dalam bagian energi lingkungan, lingkungan. Jadi nanti saudara baca buku lain juga boleh, ya, karena di kelas-kelas lain itu, khususnya di kelas pendidikan itu, mereka saya sodorkan tema-tema yang terkait dengan apa yang ada di dalam hidrosfer, apa yang ada, mekanisme yang terjadi di hidrosfer, mekanisme yang terjadi di atmosfer, mekanisme yang terjadi di litosfer, dan lain-lainnya. Itu untuk anak pendidikan. Jadi mereka saya kenalkan untuk bagaimana dia mengajar SMA nanti dengan fondasi lingkungan. Nah, kalau saudara bukan, untuk anak fisika mengeksploitasi lingkungan dari kacamata fisika. Satu diantaranya energi terbarukan. Tapi sangat dimungkinkan di litosfer dikaji secara fisika. Misalnya bagaimana terjadinya gempa bumi, terus komponen-komponen material yang ada di dalam litosfer, atau batuan, ya, mineral atau batuan yang lain, dikaji secara fisika yang lebih kita kenal sebagai fisika material, ya. Jadi fisika material itu bagian dari fisika lingkungan. Kemudian ada yang bisa yang terkait dengan pemanasan global yang sekarang lagi booming, dikaji oleh saudara bisa melihat data yang ada di BMKG. Di situ mencerminkan bagaimana temperatur, tekanan, ya, kerapatan, kelembapan, dan sebagainya. Itu adalah variasi atau variabel yang dibahas atau indikator yang dibahas secara fisika. Dan itu semua sudah terdeteksi dengan menggunakan satelit, ya, tentunya. Jadi sehingga kapan akan terjadi angin topan, kapan akan terjadi hujan, kapan bagaimana gerakan angin, seterusnya, itu kasus-kasus atau indikator fisika. Jadi kalau saudara pergi ke BMKG sana, saudara akan temukan anak-anak fisikawan yang mencoba ambil pada bidang aplikasi atau penerapan fisika di dalam atmosfer. Itu contohnya BMKG. Kalau fisika material tadi di lapisan litosfer. Kemudian yang bagian hidrosfer bagaimana kajian fisikanya? Ya, gampang kita tebak. Misalnya bagaimana peran dan fungsi dari air hidrosfer yang ada di dalam permukaan bumi. Walaupun air itu saling mendukung kebutuhan hidup, ya, tapi secara keseluruhan air itu bisa dimanfaatkan sebagai
bagian sumber energi yang dirubah menjadi energi listrik ya, tenaga air. Jadi itu kita lihat bagaimana pembuatan bendungan-bendungan yang untuk menampung air dan kemudian dibuat sebagai tenaga penghasil energi listrik. Misalnya di Jatiluhur, ya, Cirata dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara kaji, semuanya ternyata fisika juga, gitu kira-kira. Jadi orang fisika itu benar-benar melanglang buana kemana-mana. Nah, wilayah itulah yang menjadi bagian yang kajian fisikanya menjadi fondasi. Jadi saya percaya orang-orang fisika itu dengan mudahnya mengenali lingkungan itu dengan bagaimana mengeksploitasi, memanfaatkan, dan bahkan mungkin punya tanggung jawab bagaimana untuk menjadikan lingkungan itu menjadi berkelanjutan. Itu tugas kita bersama. Kedengaran Ibin ya? Ibin tak? Dengar jelas Pak. Gimana? Ada ingin tanya setelah mentranslate itu? Atau ini UASnya tanggal berapa, Bin? Akhir Kalau bulan. dari informasinya kan UAS itu mulainya tanggal 26 Pak. Jadi nanti nggak ada UAS nih, tapi ada tugas mandiri. Buat karya tulis atau jurnal yang diambil dari yang saudara tulis. Jadi masing-masing menulis satu jurnal aja tentang energi terbarukan. Kan kemarin sudah membaca banyak kan? Iya Pak. Nah, ambil salah satu tema menurut Anda yang menarik, tapi dari karya tulis Anda sendiri. Jadi artinya mengambil contoh aplikasi dari apa yang saudara dapatkan di energi terbarukan itu, kemudian coba buat sendiri satu jurnal ya dengan tema energi terbarukan. Ya jadi kalau sudah bicara energi terbarukan temanya berarti judulnya tuh sangat-sangat banyak, variatif. Bisa ngambil solar cell, bisa mengambil angin, bisa mengambil topik yang saudara ambil di dalam kemarin dikompilasi, boleh. Tapi saudara kemas dengan cara Anda sendiri. Itu. Jelas nggak, Bintang? Berarti kita membuat jurnal yang tentang energi terbarukan gitu ya Pak? Nah, temanya tergantung. Temanya energi terbarukan. Judulnya bebas. Kalau ketemu dari sekian jurnal yang saudara terapkan itu boleh-boleh saja, tapi diulas dengan cara saudara gitu. Ya, gimana yang lain bisa kedengaran? Jadi nggak ada ujian. Ujiannya ngumpulkan itu. Karena nilai saya lihat dari hasil ini saya sudah ya cukup cukup ya mumpuni lah, bagus lah itu hasilnya. Jadi ini sebagai suatu persyaratan, suatu produk saja. Sehingga nanti saya bisa paling tidak bisa menulis optimal di dalam hasil akhir. Ada pertanyaan? Silakan. Yang lain. Mana nih yang lain nggak ditampilin di layar. Tanya kalau yang bisa pendam silakan. Silakan. Ini kalau saya nggak bisa lihat pesertanya nih, nama nih. Oh iya, Anete. Masa 20 lebih, ya Kaisan. Kedengaran nggak suara saya tadi? Anissa, Gabriela, kedengaran suara saya? Kedengeran Pak. Ada yang mau ditanya? Ini di kampus apa di mana nih? Ya Pak, saya di kampus. Sudah tahu tugasnya ya untuk UAS? Haris? Ya Pak, Sudah tahu tugasnya? sudah Pak. Untuk deadline-nya kapan Pak?
pas UAS nanti di-upload. Oh, baik Pak. Jadi nggak kuliahnya sudah selesai, sudah saya periksa. Ini tinggal nanti siapa tadi bintang PJ-nya dibuat hard kopinya satu gitu ya, diserahkan di prodi untuk manajemen prodi. Kemudian UASnya nanti tugas ini diupload pada saat UAS. Temanya energi terbarukan, judulnya bebas. Ya, yang jelas dengan melihat mengambil contoh dari yang saudara ambil dari kemarin kan tinggal milih bagaimana saudara berargumentasi menulis judul yang saudara inginkan. Gitu Faisal, bisa Faisal? Oke, ya bisa. Ya saya cukup puas melihat karya tulis ini yang dikombinasi ini. Jadi nanti saudara juga gitu, coba kalau mikir langsung sendiri itu nggak mungkin. Tapi bagaimana meramu dari karya ilmiahnya atau buku siapapun juga, kemudian dikemas, ditambah, dikurang atau di apa ya, disasarkan kepada satu topik yang menjadi keinginan Anda semua. Itu menjadi suatu karya ilmiah, ya. Dan ini juga bisa dikembangkan menjadi bentuk skripsi. Jadi kalau saudara nanti menulis satu jurnal, itu kalau ditulis secara utuh itu, karena jurnal itu kan ringkasan, ya, saripati, ya, abstrak, teori, metode, pembahasan, kesimpulan, itu. Jadi isi dari jurnal itu topiknya sederhana ya, judul, abstrak, latar belakang dan tujuan, didukung dengan teori, ya. Kemudian bab 3 dengan metode menulisnya, bab 4 pembahasan, dan dilanjutkan dengan kesimpulan. Nah, tentunya daftar pustaka otomatis menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya izin tanya, Ya, kan di jurnal gitu kan biasanya yang bagian metode penelitian kan itu tentang penelitian ya Pak. Itu berarti kita ngambil misalkan buat kajian. kajiannya itu ngambil dari beberapa jurnal gitu Pak, ngambil dari penelitian. Boleh. Jadi cara itu kan metode penulisannya. Misalnya kalau eksperimen kan untuk hasil itu. Tapi ini kajian aja. Jadi cara menulisnya ditulis dengan ini tujuannya ini gitu. Gitu aja. Tapi kalau yang pengen mengambil data ke BMKG sana, misalnya pengen mengukur kelembapan udara Jakarta gitu, misalnya ya, yang menjadi bagian dari itu boleh saja. Nantilah nanti skripsi ini mah yang kajian teori aja, nggak usah pakai eksperimen. Cuma itu komponennya judul, abstrak, bab 1 pendahuluan, ada teori dan tujuan di situ. Bab 3, bab 2-nya apa tuh? Cara penulisannya, atau kalau misalnya sudah dimasukkan di bab 1 berarti situ hasil kajiannya dengan pembahasan kemudian langsung kesimpulan gitu aja. Lihat di ini aja contoh observasi saudara kaji ini, ditiru saja gaya itu, nggak usah eksperimen. Nanti kalau ingin melakukan seperti itu nanti di PKL, nanti ini sebagai pengantar PKL saja ini. Nah, nanti setelah PKL tuangkan lagi diperdalam di dalam skripsi. Kalau saudara bisa mengalir dari itu jadi semua topik. Jadi kalau saudara misalnya sekarang sudah tertarik dengan fisika material misalnya, saudara bisa mengambil lingkungan itu dari kajian materialnya, walaupun bicara tentang energi terbarukan. Itu Bintang. Kalau pengen menulis tentang fisika instrumen, ya saudara sudah
Karena instrumen juga bagian dari lingkungan. Energi terbarukannya apa? Mungkin bagaimana membuat atau menemukan satu konsep energi terbarukan dari kacamata dari ilmu kimia, misalnya elektrolisa. Jadi sebelum kamu mulai dengan tema energi terbarukan ini, saudara, lihat dulu jenis dari energi terbarukan itu apa saja. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada solar cell, angin, air, ya, gas bumi, ya, dan lain sebagainya. Ada itu, Bang. Gitu, Ben. Jadi nggak usah apa. Kalaupun menggunakan data, silahkan ambil data orang lain, tapi saudara dengan benar ya bahwa data ini diambil dari jurnal si A, si B. Jadi bolehkan itu, nggak apa-apa. Tapi ditulis, jangan diambil tapi nggak dicantumkan, seolah-olah sendiri nggak boleh. Itu pantangan. Ya, gitu, minta yang lain. Saya juga mau nanya lagi Pak, buat buku yang COVID itu buku yang satu apa buku yang dua Pak? Dua-duanya itu hanya dicetak aja. Berarti dicetak semuanya. Ya dicetak aja. Nanti untuk dokumen jurusan itu ditaruh di jurusan bukan di saya. Melengkapi kegiatan biasanya seperti itu. Jadi kalau saudara melihat karya fisika lingkungan dari angkatan yang lebih dulu itu banyak sekali. Jadi kalau nggak salah sebagian saya taruh di lantai 10 di laboratorium. Sudah ada tuh contoh-contohnya. Jadi di cover aja gitu ya. Ya memang ada biaya sedikit, patungan lah. Pak. Atau kalau minta kertas di juru prodi juga boleh. Dicetak seperti buku, tapi masa sih orang 26 orang masa. Oke, ada lagi. Kalau ngeprintnya mungkin bisa gratis itu sana di jurusan, minta Pak Abu kalau mau ini. Tapi ya terserah kamu sih. Yang jelas akhir semester atau akhir UAS itu ada data untuk prodi. Karena sekarang itu ya saya sangat berharap apa yang saudara pelajari itu menjadi warisan dari adik-adik kelas. Nah semester depan saya buka fisika lingkungan, materinya beda lagi. Sehingga anak-anak fisika itu dengan wawasan cukup luas itu apa ya belajar sekarang itu dengan AI itu sangat-sangat membantu untuk memperbanyak wawasan tentang fisika di seluruh aspek. Itu kelebihan dari belajar sekarang. Kalau belajar luring itu ya mungkin saya akan cerita nerocos satu kelas satu semester mungkin hanya nggak sebanyak seperti yang dibahas sekarang. Itu aja kekurangannya. Jadi saya yakin anak-anak sekarang pemuda milenial itu punya wawasan yang jauh lebih hebat ketimbang generasi tua. Makanya jadilah ya dengan semangat ya, usahakan juga cepat lulus gitu ya. Nanti saudara kembangkan menjadi bagian bagaimana belajar mandiri dengan sebaik-baiknya. Itu beda. Ada lagi yang lain? Jadi UASnya tidak ada. Kalaupun nanti ada jam UAS, tugasnya itu nanti ya itu tadi mengupload jurnal yang dihasilkan. Jadi jangan lebih dari 7 halaman. Maksimal 7 halaman. 5 halaman pun nggak masalah. Yang penting komponennya lengkap. Komponen itu artinya apa? Judul, abstrak, ya. Abstraknya, judul latar belakangnya, masalah, terus pembahasannya, menjawab dari teori, kesimpulan, harus menjawab kira-kira apa, bagaimana, ya penerapannya seperti apa. Filsafatnya begitu kira-kira. Dan tentunya ditambah dengan daftar pustaka. Jangan lebih dari 7 halaman. Maksimal 6, antara 5, 6, 7 lah.
Kalau lebih kecil tapi lengkap ya masalah juga. Gitu minta. Yang lain gimana? Ya silakan. Sir. Oh, kalau daftar pusakanya itu sangat 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 nggak ada batas kalau itu. Artinya bisa lebih dari 2-3 halaman itu. Asal benar-benar dipakai ya. Jadi jurnalnya hanya 2-3 halaman, tapi ternyata 2-3 halaman itu referensinya banyak, nggak apa-apa, nggak ada batas kalau itu. Boleh, nggak ada batas kalau jurnal yang dipakai, apa referensi yang dipakai. Ya, bisa gimana? Tapi dipakai, jangan asal nempel ya Faisal ya. Ini kan kelihatan, wah ini rawat tempel, padahal nggak diambil sedikit pun. Wah ini bener kan tempel lagi. Padahal kalau referensi itu berarti harus mengambil saripati dari yang diambil itu mestinya. Kemudian ditulis footnote-nya atau catatan bahwa ini diambil dari situ. Harusnya begitu. Memang saya lihat itu banyak itu mahasiswa menulis skripsi sampai 5-6 halaman. Tapi begitu setback dibalik oleh penguji, ini ada daftar pustakanya, tapi di mana ditempatkan sebagai satu bagian dari tulisan Anda? Bingung ya. Ya, kalau harus ditulis dengan apalagi dengan metode sekarang kan ya kan ada ya gitu ya misal ya. Ya, oke. Yang lain Banyak lagi. ya Berarti lebih ini tugas individu ya Pak? ya iya individu mah yang itu ke kelompok hasilnya bagus semua. Jadi secara keseluruhan bagus semua. Nah, saya pengen lihat sekarang itu nanti kelihatan itu yang kerja nungguin temen sama nulis sendiri. Tapi saya yakin ini metode yang sama, mudah. Karena yang ditulis ini adalah apa yang ada di itu sekali lagi kalau ingin menuangkan suatu karya tulis ya yang paling utama adalah jangan tanya temen dulu ya. Apa yang ada di kepala Anda, originalitas itu di situ. Jadi jangan kamu nulis apa, saya nulis ini ya, jangan ya. Apa yang ada di kepala Anda, di pemikiran Anda, kemudian saudara tuangkan dalam bahasa ilmiahnya. Itu namanya original. Ya. Kadang-kadang wah saya pengen nulis ini, nggak tahu di jurnal sudah ada, nggak masalah tambah. Asalkan di dalam latar belakang semuanya itu pasti akan judul mungkin sama dengan yang pernah ditulis orang, tapi terpikir oleh Anda ada perbedaan yang muncul dari pemikiran Anda. Itu namanya original. Ya, jangan juga nulis copy paste. Jadi kalaupun saudara akan menulis dengan gaya bahasa yang sama, tapi diketik sendiri dengan bahasa Anda. Ya. Nah, kalau copy paste namanya yang namanya plagiat, gitu kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya nulis ilmiah itu sederhana. Masalahnya original, mikir sendiri, ya. Isinya boleh niru tapi dengan tulisan sendiri, bahasa sendiri, gitu ya. Itu namanya berpikir ilmiah dengan metodologinya yang saya pikir sudah saudara pahami lah bagaimana menulis karya ilmiah. Ada masalah, ada hipotesis, ada eksperimen, ada data, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu langkah-langkah SOP dari metode ilmiah. Tapi kalau ingin membuat jurnal dituangkan dalam bahasa populer, ya seperti yang saudara lihatkan dalam beberapa yang saudara tampilkan. Gitu, Vin. Ada lagi? Kalau enggak bisa langsung kerjakan ya sampai UAS. Sudah enggak ada kuliah lagi ya, nanti absensi aja minta. Baik. Buat absensi di Epsilon terakhir tanggal 28 kemarin. Ya ikut DC. Kan masih berapa kali? 2 kali ya? 2 ya? Satu. Sekarang tinggal 2 sama UAS Pak. UASnya kan nanti langsung di UASnya mungkin beda harinya, nggak tahu saya. Jadi minggu depan nggak ada pertemuan lagi menulis tugas dari apa yang secara individu.
Ya, kalau nggak ada cukup ya. Hari ini cukup jelas puasnya. Nanti saya ketik juga lah, saya kirim ke WA biar di-share ke teman-teman yang tidak hadir hari ini. Saya kira itu aja hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Mudah-mudahan lulus semuanya dengan nilai bagus. Waalaikumsalam. Saya Linda. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.